ini jalan-jalan kita yang pertama, ke workshop kerajinan gerabah yang terletak di pesisir Pantai Anyer. Pada penasaran kan? Tonton keseruan kita ya, jangan di-skip. Teman-teman, ini kita hampir sampai di tempat pembuatan gerabah ya, tempat kerajinan di daerah sekitaran Anyer. Habis ini kita akan lihat. Mari kita ikutin saya, tonton sampai habis ya. Nah, kita udah sampai. Yuk, ikutin saya yuk. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita berada di Jalan Raya Anyer ya. Tempatnya di Poteri. Nah, ini tempat benar-benar terbuka buat umum ya. Tempat pelatihan, pembuatan gerabah, souvenir, dan kerajinan tangan. Mari kita masuk bertemu dengan pengelola atau pengrajin di dalam ya. Yuk. Nah, sekarang kita udah bersama Pak Saiful. Beliau ini adalah pengrajin, pengelola, serta mengajar di tempat ini ya. Ya, Pak Saiful, tempat pengrajin gerabah ini tuh berdiri sejak tahun berapa ya? Kalau berdirinya semenjak 2002 akhir, kita berdirinya gerabah ini, tempat gerabah. Tempat gerabah ya. Itu dengan siapa Pak didirikan ini tempat? Ya mungkin teman-temannya owner yang mendirikan, ya saya sebagai pribumi di sini ikut, ya istilahnya belajar lah awalnya. Belajar, ada yang bina juga atau membimbing, yaitu dari ITB langsung. Oh, dari ITB langsung. Nah, tujuan utamanya ini sebenarnya untuk membuka kerajinan di sini gerabah itu untuk apa Pak ya di sekitar pantai seperti ini? Tujuannya sih untuk satu, SDM manusianya di sini, karena kan kita pesisir. Orang kebanyakan ke pantai gitu kan. Istilahnya kita coba mungkin untuk membimbing masyarakat untuk sedikit pembuatan kerajinan tangan, yaitu gerabah dari tanah liat. Ya. Gitu, utamanya kita diedukasi ke sekolah-sekolah. Siapapun pengunjung yang mau ke Anyer, kalau mau coba bikin atau membuat gerabah, ya kita persilahkan. Jadi bebas ya, ini terbuka untuk umum dan semua orang Pak ya. Saya mau nanya nih Pak, untuk pembuatan gerabah itu ada beberapa teknik sih, atau kita pakai langsung muter-muter aja atau gimana? Baik, sebenarnya teknik untuk pembuatan gerabah itu tidak mesti di meja putar, karena ada teknik yang lain. Yang pertama pitching, yang kedua coil, yang ketiga slab, yang keempat putar, yang kelima cetak. Itu teknik untuk pembuatan. Kalau di rumah-rumah mungkin bisa dipraktekkan dengan teknik yang tiga, pitching, coil, sama slab. Kalau meja putar mungkin itu perlu alat lagi. Kalau seandainya pitching, coil, slab, cukup dengan tanah liat di rumah bisa dikerjakan sama anak-anak. Jadi terjangkau untuk pembuatan di rumah juga Pak ya, nggak mesti pakai alat. Oke, sekarang Pak Saiful akan bantu kita melihat bagaimana cara pembuatan gerabah itu ya teman-teman. Yuk tonton sampai habis ya. Nah, sekarang kita udah bersama Pak Saiful yang akan mengajarkan kita praktekkan bagaimana sih cara pembuatan gerabah itu. Nah, Pak Saiful, yang sekarang kita mau coba bikin ini pakai teknik apa nih Pak? Yang kita akan peragakan yang intinya ini yaitu meja putar. Oh, pakai meja putar ya? Bukan coil, bukan slab, bukan pitching, tapi meja putar. Jadi muternya pakai kaki terus gini Pak ya? Ya. Ditekannya ini pakai perasaan Pak ya? Iya, begitulah.
guys, lihat. Bikin seperti ini nggak nyampe 5 menit loh, Pak Saifulnya bisa selesai. Nah, saya mau nanya Pak, setelah step udah pembuatan bentuk, step selanjutnya itu ngapain ya? Oke, setelah kita bikin, kita potong. Oke, kalau kita masuk proses pengeringan. Kira-kira proses pengeringan seperti ini tuh kita butuh berapa lama Pak? Dan pakai di angin kah atau butuh matahari atau gimana? Kalau pengeringan tergantung cuaca, kita nggak bisa menentukan, tapi seminimnya itu 1 minggu, minim banget, karena kan cuaca tidak bisa. Itu kita jemur juga? Nggak, kalau kena sinar matahari secara langsung, itu akan terjadi keretakan atau pecah. Oh. Jadi cukup biasnya aja matahari itu yang kita perlukan. Jadi simpan di sini aja, simpan di dapat sini. panas-panasnya Ya, ya. ada sedikit angin-anginnya, ada bias mataharinya. Minimnya kalau cuaca cerah 3 hari udah bisa. 3 hari. Nah, kalau udah seperti kering seperti ini Pak, step selanjutnya setelah dia udah bentuk kayak gini, diapain lagi tuh Pak supaya bisa digunakan? Oke, setelah bentuk kering kayak gini, kita lalu di proses pembakaran. Oh, dibakar lagi. Ya. Bakarnya kira-kira berapa lama Pak? Kalau bakar itu sekitar makan waktu 8 jam. 8 jam non-stop 8 ya? jam, ya. Wow. Nah, ini tungku pembakaran ini, yang kita sebut oven ini, menggunakan bahan bakar gas. Nah, untuk pembakaran gas itu, untuk mencapai suhu yang maksimal banget, idealnya 950 derajat Celcius. Nah, ini yang kemarin kita coba masukin, yang kita coba buat, kita masukin ke sini. Nah, kita nih lihat hasilnya setelah pembakaran selama kurang lebih 8 jam. Oke, kita buka pelan-pelan. Oke. Nah, setelah proses pembakaran dia pasti merah. Di mana-mana gerabah pasti merah. Jadinya warna merah Ya. ya. Oh, jadi teman-teman ini ya, hasil yang seperti tadi yang kita buat contoh, ketika sudah melalui proses penjemuran 3-7 hari, terus dibakar lagi nih selama 8 jam. Jadi bener-bener bukan simple ya, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang saya akan coba ya teman-teman, cara membuatnya itu susah nggak ya? Seperti yang tadi dibikin sama Pak Saiful. Udah jadi nih, udah bulat. Kita putar satu. Nggak gampang ya teman-teman. Ternyata. Ini kita coba lagi ya. Oke, kita putar lagi. Nah, wow. Ah, lihat hasilnya teman-teman. Jadi untuk pembuatan itu emang nggak gampang ya. Saya nyoba buat untuk seperti tadi aja bener-bener sulit ya. Nggak semudah yang kita lihat. Pembuatannya sangat cepat. Kayak tadi Pak Saiful tuh membutuhkan waktu nggak nyampe 5 menit loh. Ini saya coba aja nggak jelas. Aduh, kalau teman-teman mau nyobain, coba bikin daerah sekitar sini, bisa langsung datang nih ke Jalan Raya Anyer, kilometer 133 ya Pak ya. Nah, itu tadi teman-teman, kita udah melihat jenis-jenis gerabah, cara pembuatan, proses semuanya ya, dibantu dengan Pak Saiful. Untuk tahu detail masalah tempat ini, bisa cek di link deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kita tetap terus mencari-cari tahu kerajinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya Pak. Sama.